Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita memflashing oli mesin dan penggantian oli mesin di Toyota Agya 1000cc yang matic ya guys. Kebetulan ini saya akan melakukan penggantian karena kemarin kan saya beli second, jadi nggak tahu historinya kapan terakhir kali mobil ini ganti oli ya. Sebelum ke penggantian kita akan cek dulu bagian dipsticknya ya, untuk cek kapasitas olinya dan kualitas olinya. Ini kita lap dulu. Terus kita colokin lagi dipsticknya. Ini beda ya sama dipstick motor. Kalau motor kan tinggal diputer terus pendek, kalau untuk mobil dia panjang. Dan kita cek ini untuk kualitas olinya masih cukup bening ya, nggak terlalu hitam banget, dan ini ada di batas normal. Ini untuk kualitas olinya sendiri. Dan kalau kita cium baunya juga belum ada bau gosong, tapi untuk amannya saya akan melakukan penggantian olinya saja ya. Sekalian nanti juga saya akan ganti oli transmisinya juga. Untuk oli mesinnya saya coba pakai Fastron Eco Green dengan SAE 5W30. Tadinya sih saya mau pakai Shell ya, cuman berhubung harganya cukup lumayan tinggi ya, jadi sementara saya pakai Fastron Eco Green dulu aja ya. Dan untuk engine flashnya sendiri saya pakai dari STP. Untuk engine flashnya sendiri saya beli seharga 38.000 apa 39.000 ya. Dan untuk Fastron Eco Green ini saya beli dengan harga 190.000 di Tokopedia. Nama itu Sadikun. Dia adalah retail resmi untuk pelumas dari Pertamina ya. Dan itu dulu toko yang tempat saya beli Fastron Tekno yang sempat saya review juga di Yamaha Aerox saya. Jadi untuk jaminan keasliannya nggak usah diragukan lagi, karena untuk oli ini banyak banget ya yang bisa dibilang palsu. Karena harganya murah tapi ternyata dia palsu. Kalau ini kita cek dulu ya guys, sebelum kita ke penggantian olinya. Bisa kita cek di bagian barcode atasnya. Ini angkanya sama ya, dan barisnya juga sama. Nah kalau yang udah oplosan atau oli palsu biasanya barcode-nya beda dan nggak sama rata seperti ini nih. Oke guys, kita akan langsung ke pemflashingan atau memasukkan cairan flashing ke dalam mesin. Ada baiknya ya, sebelum kita masukkan cairan ini, mesin mobil kita hangatin dulu. Gak usah lama-lama, gak usah terlalu panas, asal hangat aja, mungkin sekitar 2-5 menit ya, sebelum kita lakukan flashing. Terus kita buka tutup olinya ini, kita simpan dulu. Dan kita akan teropong dalaman mesinnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Agak kerak-kerak sih, tapi ini masih cukup wajar kalau menurut saya. Dan mudah-mudahan nggak ada endap-endapan yang aneh-aneh ya, karena kilometer mobil ini pada saat saya beli berada di angka 46.000 kilometer ya. Masih low kilometer banget. Kita akan masukin si cairan engine flashnya dari STP. Tinggal kita buka aja bagian atasnya seperti ini. Lalu kita masukkan perlahan ke bagian atas ini. Kayaknya saya perlu bantuan corong ya, biar aman masuknya. Biar nanti nggak tumpah-tumpah.
Kalau sudah, kita tutup lagi. Dan kita nyalakan mesin selama kurang lebih 5 sampai 10 menit. Oke guys, ini mesin udah kita nyalain ya selama 10 menit dan udah saya dinginin juga mungkin sekitar 5 menit ya. Saatnya sekarang kita kuras oli mesinnya dengan menggunakan kunci sok nomor 14 mili. Dan untuk letaknya sendiri di Agya 1000 cc ini versi TRD 2015 ya. Ini ada di bawah sini nih guys. Jadi kita harus ngolong ya buat bukanya. Nah, ini ada di sini nih untuk pembuangannya. Ini kita akan langsung buka dan kita siapkan juga wadah penampungnya ya. Ini saya pakai bekas oli Fastron. Pokoknya yang bisa nampung sekitar 3 literan ya. Posisinya emang agak susah ya buat di kamera. Ini untuk bautnya. Kita akan langsung buka ya. Dulu benar-benar pas karena emang agak susah kalau buat buka mobil ya, gak segampang buka baut pembuangan oli motor. Oke, kita lepas dan cur. Itu untuk olinya. Wah, hitam banget ya guys. Dan kita akan tunggu sampai olinya habis ya. Dan jangan lupa kita lepas saringan olinya ya guys. Kita akan pakai alat yang seperti ini ya. Saya punyanya model seperti ini. Ini juga udah lama banget, sampai udah karatan ya. Mau pakai yang bentuk mangkok atau lainnya itu terserah kalian ya. Yang penting kita bisa melepas si filter olinya ini, karena kita akan ganti juga filter olinya dengan yang baru ya guys. Caranya seperti ini ya. Kayaknya agak susah buat ambil videonya, ini nggak terlalu kelihatan ya. Kita buka seperti biasa berlawanan dengan arah jam. Nah ini ya guys, udah kendur dan bisa kita putar pakai tangan. Kita ambil filter olinya, terus jangan lupa kita lap bagian sini ini untuk membersihkan sisa-sisa oli aja sih. Lap sampai bersih. Oke, selanjutnya kita akan langsung mengganti olinya. Jangan lupa kita harus pasang lagi bautnya ya. Ini sebaiknya kita kasih seal tip aja ya sebelum kita pasang untuk menghindari rembesan oli dari bautnya ini ya. Oke, kita pasang seal tipnya dulu ya. Kita bersihin si bautnya dari sisa-sisa olinya
Seharusnya sih ini ada seal ya, plat lagi, cuman dia nggak ada nih. Makanya kita harus pakai seal tip. Kalau tahu kayak gitu tadi saya beli juga nih si ringnya, biar nggak rembes. Gampang ya untuk ngasih kayak gini. Sebenarnya kerjaan pakai seal tip ini hal yang paling saya hindari, paling males. Kalau bisa mah kita nggak usah pakai kayak gini-ginian ya. Tapi ini karena menghindari rembes, ya udah saya pakai juga deh. Karena kan bawaan pabrik nggak ada yang namanya dikasih seal tip. Tapi berhubung ini belinya second dan keadaan udah ada seal tipnya, jadi saya ngikutin aja ya. Takutnya emang rembes dari pemilik sebelumnya. Oke. Tinggal kita pasang. Dan kalau diperlukan lagi, biar benar-benar yakin, kita bisa kasih tribon juga ya di bagian dratnya dan bawah ini, biar tidak ada rembesan sama sekali nantinya. Bagian ini udah kering, jadi harus dioles aja. Pengaplikasiannya ini terserah kalian ya. Mungkin cara saya pun akan berbeda dengan cara yang lain. Jadi nggak usah berpatokan di video saya. Ini mah karena kebiasaan saya ngasih seperti ini. Ya kayak gini ya. Tapi usahain jangan belepotan ya. Udah, tinggal kita pasang lagi di lubangnya. Kita lap dulu ya dari bagian ininya, dari sisa-sisa oli. Terus kita pasangin bautnya lagi. Dalam pemasangan bautnya kita nggak boleh terlalu kencang dan nggak boleh juga longgar ya. Jadi sewajarnya aja. Paling enak sih kita punya kunci torsi ya, tapi kalau kita nggak punya, ya udah kita kencengin sewajarnya aja. Jangan sampai terlalu kenceng juga, nanti bisa slack bautnya. Oke, udah cukup kenceng, kita lap lagi semuanya. Oke. Dan tinggal kita isi olinya. Kita lanjut guys videonya. Karena kapasitas dari Firestone Eco Green ini 3,5 liter, sedangkan Agya 1000 cc butuhnya cuman 3 liter, jadi kita akan kurangin 500 liter dulu atau setengah liter ya dari galonnya ini. Kita pindahin 500 ml ke tempat yang lain ya guys. Ini karena saya punya gelas ukur, tinggal kita pindahin aja ke gelas ukur sebanyak 500 ml. Cara ini menurut saya lebih praktis daripada kita nanti nerka-nerka kapasitas oli yang masuk ya. Karena ukurannya harus pas 3 liter. Mungkin kalau yang udah mahir ya, bisa aja begitu masukin oli terus cek dipsticknya, ketinggiannya udah cukup. Tapi lebih efisien seperti ini ya. Kita sisihkan dulu 500 ml. Kemudian nanti kita langsung isikan 1 galonnya ini
yang sisa tinggal 3 liter. Oke, kita akan buka dulu bagian filter olinya. Dan kita akan kasih sedikit oli di pinggir-pinggirannya ya. Kita kasih seperti ini. Terus kita oles sedikit di bagian o-ringnya ya. Seperti ini. Dan kita akan pasang lagi. Kita akan pasang filter olinya di tempat yang semula. Gak susah nih saya bikin videonya untuk mengencangkan filter olinya. Oke, tinggal kita kencingin lagi dan lanjut kita akan isi olinya ya guys. Dan setelah filter oli terpasang, saatnya kita isi olinya lagi. Kita pakai bantuan corong ya, biar nggak tumpah-tumpah. Tinggal kita langsung isikan aja. Jangan lupa kita tutup lagi. Terus kita cek ketinggian olinya. Kalau udah cukup 3 liter atau masih kurang. Cukup ya. Lap-lap dulu semua. Terus kita akan langsung nyalain mesinnya ya guys. Oke. Mulai. Nanti harus sampai si icon olinya ini hilang ya. Berarti itu siklus olinya udah bersirkulasi. Kita nyalain. Nah, udah hilang kan logo olinya, berarti olinya udah mulai bersirkulasi ya guys. Kita nyalain dulu beberapa menit. Gak usah digas-gas ya. Berarti penggantian oli kita kali ini udah berhasil. Dan nanti kita akan review penggunaan dari oli Fastron Eco Green ini di Toyota Agya saya. Oke.
Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.